Namun sebelum Ibu melanjutkan, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doanya? Oke, silakan anak Ibu Dian Jerry pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan berkat doa ini dapat anak ibu semua menerima materi pembelajaran hari ini dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada semua hadir anak ibu? Semua hadir? Oke, alhamdulillah pada tempat. Nah, sebelum kita melanjutkan, coba perhatikan lagi. Ada sampah atau apa yang ada di sekeliling kita, tolong dirapikan. Sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional agar kita selalu mengingat ya para pahlawan kita yang selalu berjuang untuk mempertahankan negara kita. Ada yang bisa memimpin lagu nasional? Ya, Bu. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Tanah Airku. Sebelum kita menyanyikannya, semua berharap berdiri. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Oke, P5 adalah proyek penguatan profil Pancasila. Tepuk tangan dulu. Nah, minggu lalu kita sudah mempraktikkan P5 yang lain. Namun pada kesempatan kali ini kita ke materi berikutnya tentang proyek penguatan Pancasilanya, yaitu tentang pembuatan nasi tue atau dikatakan nasi si manis. Nah, adapun tujuan pembelajaran nasi tue ini yaitu kita mempelajari kearifan lokal, membantu kita memahami dan menghargai perbedaan budaya sehingga mempercepat hubungan antara individu dengan kelompok. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mempelajari kearifan lokal ini bertujuan untuk membentuk individu yang berkarakter, cinta tanah air, dan mampu mengkontribusikan dalam pembangunan di masyarakat. Ada pernah yang mendengar kata nasi tue? Pernah? Pernah Ibu? Pernah. Oke, siapa yang bisa di mana pernah melihatnya? Di mana pernah melihat nasi tue ini? Fitra, di mana? Di pesta hitanan sunat, Bu. Oke, di pesta-pesta ya pernah ya. Oke, ada yang tahu bagaimana rasanya? Rasanya ada pernah tahu? Memakannya bagaimana? Pernah? Siapa yang pernah memakannya? Memakan nasi tue? Belum
sekedar pembelajaran tentang nasi tue. Nah, kata si Fitra tadi pernah melihat, pernah Bu, di mana di pesta-pesta. Kata anak Ibu Zahra, kayak mana rasanya? Pernah rasa? Pernah. Kayak mana rasanya? Manis. Nah, sekarang Ibu melanjutkan materinya tentang pembuatan nasi tue ini dan berasal dari mana. Nah, kearifan lokal adalah pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam tempat mereka tinggal yang sudah berakar menjadi kepercayaan mereka, sehingga membudidaya selama puluhan tahun atau ratusan tahun mereka. Ada pendatang misalnya sudah beberapa tahun tinggal di kota kita ini, nah itu sudah menjadi kebiasaan yang harus dibuat apabila ada suatu acara. Tujuan kearifan lokal itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, ya, dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal digali dari produk kultural seperti sistem nilai, kepercayaan, kemudian agama, etos kerja, kesenian, dan dinamika kehidupan dalam berkomunitas. Nah, pada umumnya kita pakai setiap ada acara, yaitu kita pakai tarian dampen. Kemudian makanan khas. Nah, makanan khas kota kita yaitu ada lompong sagu, kemudian mirundi, kemudian ada pelem, godor sagu, dan salah satunya nasi tue, yaitu nasi simanis. Nasi tue. Nah, dari mana datangnya nasi tue ini? Nasi simanis ini merupakan hidangan terbuat dari beras ketan. Beras ketan. Beras ketan. Apa itu, Nah? Apa lagi? Siapa yang tahu selain pulut apa itu bahannya? Gula merah. Gula merah. Pintar. Apa lagi? Putih. Gula putih. Santan. Santan. Bagus. Daun pandan. Nah, nasi tue ini berasalnya kita pada umumnya ada di Aceh Singkil dan Suku Salam. Nah, selanjutnya tak ketinggalan lagi, nasi tue ini pula dihidangkan pada acara pindah rumah. Nah, kalau ada orang rumah baru, nah dihidangkan pertama dulu nasi tue. Nah, saat tepung tawar, contohnya tadi Pasuna Rasul, nah tepung tawar, setelah tepung tawar makalah nasi tue. Selanjutnya ya, kita akan memperhatikan video pembelajaran P5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kearifan lokal dengan proyek makanan nasi tue. Adapun anak-anak ibu semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mempelajari kearifan lokal, membantu kita memahami dan menghargai perbedaan budaya sehingga mempererat hubungan antara individu dan kelompok. Nah, adapun definisi dari kearifan lokal ini adalah pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam tempat mereka tinggal yang sudah berakar menjadi kepercayaan selama puluhan hingga ratusan tahun. Nah, ini ada pun fungsi kearifan lokal, yaitu untuk melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia. Ada di kota Suku Salam, yaitu ada jenis tarian, yaitu tarian dampen. Kemudian jenis makanan ada lompong sagu, mirundi, pelem, godor sagu, dan nasi tue. Nah, merupakan hidangan yang terbuat dari beras ketan. Olahan ini hampir mirip seperti pulut durian ataupun serat. Seterusnya
ketika kita tinggal ataupun nasi dua lazim sudah dihidangkan pada acara pindah rumah dan menduduki rumah baru, saat tepung tawar atau dinamakan pesejuk mobil, kemudian ada juga pesejuk sepeda motor ataupun pada acara keramaian lainnya. Nah, adapun bahan-bahannya yaitu beras ketan, santan, gula merah, gula pasir, garam, dan daun salam. Dan dikukus selama 20 menit sambil menunggu beras ketan yang dikukus. Kemudian masak santan, gula pasir, gula merah, dan garam, dan dimasukkan sedikit daun salam, daun pandan dengan kuah santan durian yang sudah dimasak tadi. Nasi kue itu siap saji. Nah, adapun kesimpulannya, pembuatan nasi kue tadi yaitu dengan mempelajari kearifan lokal dalam bentuk makanan khas dari khas suku Salam, yaitu nasi kue atau disebut nasi manis, dan kita dapat melestarikan kebudayaan luhur kita dalam bentuk makanan yang dapat menjadi ciri khas sebuah daerah. Dengan kita melestarikannya akan tetap terjaga warisan untuk generasi selanjutnya. Nah, hanya ini yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini anak-anak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran P5 ini dapat kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan video yang Ibu tayangkan tadi sudah, Ibu? Sekarang Ibu ingin menanyakan tentang video tadi, ya. Buatan nasi kue tadi udah ingat kan? Ada beras, yaitu beras bulut atau beras ketan. Kemudian apa tadi? Gula merah. Apa lagi? Gula merah. Bagus. Apa ya nih selain gula merah? Gula putih atau gula pasir. Setelah itu apa lagi? Santan. 20 menit. Bagus. Tepuk tangan untuk Fitra. Berarti memperhatikan. Oke. Ini Ibu jelaskan, udah paham cara pembuatannya, apa saja bahannya. Oke, paham kan? Sebelum kita akhiri pembelajarannya, boleh kita ice breaking dulu? Oke. Semangat kan masih belajarnya? Semangat. Kita ice breaking supaya semangat pembelajarnya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap. Siap besok produknya selesai? Siap. Proyeknya udah siap besok selesai? Siap. Paham dalam materi tadi cara-caranya? Udah ingat apa saja bahan-bahannya? Ingat. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan anak Ibu, apa kesimpulannya yang bisa kamu ambil? Dengan mempelajari kearifan lokal dalam bentuk makanan khas dari khas suku Salam, yaitu nasi manis, kita dapat melestarikan kebudayaan leluhur kita. Bagus, tepuk tangan untuk Pak Ade. Bagus ya, itu adalah kesimpulannya. Kenapa kita buat nasi kue ini? Supaya apa? Supaya kita bisa meneruskan, ya, meneruskan leluhur kita apa saja mereka buat waktu itu, tidak lupa. Generasi-generasi muda seperti kalian ini bisa melestarikan budaya leluhur kita. Itu tujuannya, kesimpulannya yang harus kita ambil pada saat ini. Kita lestarikan budaya kita, jangan sampai terlupa. Ya karena sekarang ini banyak makanan modern yang kita sukai, yang kita inginkan, sehingga kita melupakan ya budaya-budaya leluhur kita. Harus kita lestarikan.
akan mempelajari apa pelajaran kita untuk besoknya agar proyeknya besok terlaksana dengan baik. Sebelum kita akhiri, boleh kita berdoa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya tentang P5 PPRA pembuatan nasi bubur atau disebut dengan nasi si manis, ya kan? Nah, hari ini kita praktek ya bagaimana cara pembuatannya yang sebenarnya. Ya. Kemarin sudah kita teori, sekarang prakteknya langsung. Ya, bagaimana cara pembuatannya sudah Ibu terangkan kemarin. Namun perlu Ibu tambahkan lagi sedikit yang mana disebut bahan-bahan yang kita gunakan untuk pembuatan nasi tue ya, atau disebut dengan nasi Si manis. Pertama kemarin apa itu bahannya? Pulut. Nah, inilah dia pulut, beras pulut putih. Kemarin ada berapa? 2. Pulut pulut ini kita gunakan pada saat ini adalah pulut putih. Nih dia contoh pulut putih. Nampak ini kelompok 2? Ini adalah contoh beras pulut putih ya. Kemudian yang kedua apa Fitra? Santan. Santan apa itu? Dari kelapa. Ini dia santan yang sudah diparut, nanti kalian peras untuk buat apa? Kuahnya ya. Kemudian ada kemarin daun pandan. Ini daun pandan. Siapa yang belum kenal? Ada yang belum kenal daun pandan? Yang mana ini? Wangi nggak? Wangi. Namanya daun Pandan. Apa gunanya ini? Ya, untuk mewangi nanti kuahnya. Oke, sekarang boleh kita praktekkan dulu. Yang kelompok ini buat rendaman berasnya, yang kelompok 2 untuk buat kuahnya. Ya. Namun sebelum kita melaksanakan, kita dapat menerima pembelajaran pada hari ini ya. Baik, Ibu absen dulu. Semua hadirin Ibu ada yang nggak datang? Ada semua. Ya, alhamdulillah ada semua ya. Nah, kita lanjut materi kita tentang P5 pembuatan nasi tue ini yang sudah Ibu ceritakan kemarin cara pembuatannya bagaimana. Sekarang prakteknya. Namun sebelum itu boleh kita penyemangat dulu agar pelaksanaan nanti ketika pelaksanaan prakteknya semangat anak ibu ya. Coba berdiri dulu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai lintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan
pembuatan terus laksanakan. Bergerak. Ibu nilai nanti kerjanya, siapa yang kerja, siapa yang enggak, ketua kelasnya. Ya. Ada penilaian yang Ibu ambil pada kerja kelompoknya. Bagaimana adabnya, bagaimana kolaborasinya, dan bagaimana hasilnya. Ya. Perendamannya 15 menit aja ya nak. Oke, setelah itu nanti oke, kerja terus. Setelah itu nanti kalian masukkan ke nih, dikukus 20 menit. Ini kelompok 2 ya. Cara kerasnya yang bagus kayak mana? Apinya nggak usah dikali ya, pelan-pelan. Rasanya bagaimana, cara pencetakannya itu yang membuat nilainya ya, dari kelompok 1 dan kelompok. Dan tunggu masak ntar lagi. Nih, udah selesai. Ini dah. Saya bertengok ya. Udah masak belum? Kacau, kurang kacau lagi sikit lagi nih. Kurang kacau, masih keras. Kacau, butuhan kacau dia sampai bawah. Kacau sampai bawah ya. Coba yang kelompok 1 taruh sini coba nak. Bisa udah masak belum? Cucikan ini taruh di sini aja. Oke, kalau udah siap, nanti per kelompok cara pencetakannya ya. Untuk kelompok 1 coba maju 2 orang. Mari nak.
bagaimana bentuknya sesuai dengan selera kita. Nah, begini. Oke, kenapa? Nah, kita tarik. Oke, taruh di centongnya. Nah, udah tahu caranya. Oke, coba taruh apa dulu tadi? Lihat. Yang lain perhatikan ya, supaya tahu membuatnya. Nanti bisa menjadi penghasilan kamu. Kalau kamu udah pandai, bisa dijual belikan. Oke, kemudian tarik buahnya, dimasukkan ke situ, dibalikkan. Oke, udah jadi. Kemudian kita taruh bismillah. Nah, ini dia. Udah tahu nampak? Nampak. Sana. Yang kelompok 2 silakan 2 orang. Cara mempraktekkan bawa tempatnya. Nah. Oke. Udah nampak tadi yang mempraktekkan? Silakan. Rifki, kemana apa plastiknya? Duanya. Oke, yang lain perhatikan. Ya, biar tahu caranya. Dia kerapiannya lihat ya, bagaimana cara penyajiannya. Kecil kan, Dina? Dan apa-apa, bagus dia buat. Oke, bagus. Taruh apanya? Kuahnya. Kuah santan pakai durian. Oke, dah. Ini hasil kelompok 2. Oke, silakan bawa ke sana. Oke. Udah tahu yang lain cara membuatnya? Ada tadi selama 20 menit untuk membuat nasinya matang, kemudian santannya juga dikacau-kacau supaya santannya tidak pecah ya, ada rasanya lebih gurih dan lebih enak. Oke, sekarang ada sendok? Udah. Oke. Coba dicicip dulu rasanya bagaimana. Nah, boleh. Terus. Oke, baca doa. Dalam baca doa. Bismillah. Enak, bagus. Tepuk tangan, berarti enak. Kelompok 2, coba. Kelompok 2. Oke, Nanda, boleh cicip Nanda. Bagaimana rasanya hasil project kalian? Berhasil apa enggak? Matang apa enggak nasinya? Bismillah. Enak, bagus, enak, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan. Nah, pada hari ini kita sudah mempraktekkan caranya. Bagaimana cara pembuatan nasi tulis tadi atau disebut dengan nasi mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan karena ini adalah generasi
belajar tidak bisa membuatnya bagaimana kita untuk meneruskan generasi nenek moyang kita. Ini harus kita budidayakan. Sekarang kemarin tahu nggak cara pembuatannya? Belum. Sekarang udah tahu caranya? Nah, ini perlu kalian lestarikan. Kalian buat ini di kehidupan kita sehari-hari pada saat apa kemarin? Iya, betul. Ada sunah rasul, kemudian pernikahan, terima mahar, kemudian persetujuan rumah, ya kan? Nah, kalian sudah tahu cara membuatnya. Jadi ini harus diterus. Sekarang ada ibu evaluasi bagaimana tadi cara pembuatannya, kemudian bagaimana rasanya. Oke, buat evaluasi. Kerjakan, kamu isi di situ apa yang kamu rasakan pada pembuatan ini tadi. Nah, sebelum ibu lanjut ke evaluasinya, ibu tanya bagaimana perasaan kamu dalam melaksanakan praktek ini, proyek ini? Senang ya. Semua Aris, bagaimana perasaannya tadi? Senang, Bu. Di bagian mana senangnya? Cara membuat nasi manisnya dan mengoles Kelapanya. Oke, bagus, tepuk tangan. Senang. Tadi dia nggak tahu cara mengukus, sekarang nggak tahu, dia senang dia. Ini kelompok ini bagaimana perasaannya, Nak? Senang. Nanda bagaimana perasaan tadi? Senang. Bagian mana yang kamu senangi, Nak? Oke, bagian yang merasa kelapa ya. Belum pernah merasa kelapa, sekarang udah pernah. Oke, lanjut ke evaluasinya. Evaluasi kerjakan. Ada yang belum? Fitra? Tuliskan. Bagaimana kamu baca soalnya? Rasanya bagaimana? Bagaimana cara pembuatannya? Oke, siap? Belum? Oke, lanjut terus. Kalau belum, teruskan. Oke, yang muda, saya boleh dikumpul sama ibu? Udah buat namanya kan? Ya, Bu. Ini semua. Ya Allah. Oke. Bentar ya, Bu. Periksa dulu bentar. Hasilnya bisa dikatakan alhamdulillah ya. Pada materi ini sudah tahu mempraktekkan nanti. Di sini kurang mungkin tahu, nanti kalau belum tahu lebih dipraktekkan lagi di rumah, dan ini perlu kita lestarikan, kita budidayakan. Ini adalah kebiasaan kita ketika ada acara. Kena ibu semua? Oke, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Saya, Bu. Oke, silakan Mak, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Kesimpulannya, kami dari kemarin tidak tahu cara membuat nasi kuah atau nasi manis. Sekarang kami jadi tahu membuatnya. Oke. Tepuk tangan, mantap ya. Tapi sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah proses pembelajaran. Alhamdulillah, kalian nanti bisa bermanfaat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jangan lupa membudidayakannya, dan bisa kita praktekkan untuk olahan diperjualbelikan. Bisa nggak Ibu? Bisa. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dan mengakhirinya minggu
lanjut ke P5 PPRA-nya, pembuatan mengolah sampah menjadi barang yang lebih berguna. Udah paham anak ibu? Udah, dan itu harus dipelajari di rumah. Bagaimana cara-caranya sebelum kita mempraktekkannya juga. Oke? Sebelum kita tutup, ada lebih baiknya kita berdoa. Coba anak ibu Pais berdoa. Dan kita tutup materi kita dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Materi kita pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.